Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18, firman Tuhan menyatakan, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Sahabat semua, hidup di dunia ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ada kalanya kita dipenuhi sukacita, tetapi ada juga waktunya kita dilanda kesedihan dan kekecewaan. Dalam ayat ini Rasul Paulus memberikan 3 arahan penting yang merupakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Perkataan ini bukan sekadar motivasi rohani yang bersifat sementara, tetapi irama hidup rohani yang Tuhan kehendaki agar kita hidupi setiap hari, dalam suka maupun duka. Bersukacitalah senantiasa. Ini adalah sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan. Sukacita yang Tuhan maksudkan di sini bukanlah kegembiraan yang lahir dari hal-hal luaran seperti kesehatan, kekayaan, ataupun kesenangan hidup. Sebaliknya, ini adalah sukacita rohani yang datang daripada pengenalan akan Kristus. Filipi 4 ayat 4 berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Kuncinya ialah dalam Tuhan. Apabila kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, memelihara kita, dan tidak akan meninggalkan kita, maka sukacita itu akan tetap menyala walau badai melanda. Sukacita adalah kekuatan rohani yang memberikan kita kemampuan untuk tidak menyerah dan terus berjalan. Dalam Nehemia 8 ayat 10 tertulis, "Sukacita Tuhan adalah kekuatanmu." Tetaplah berdoa. Kita harus hidup dalam komunikasi yang berterusan dengan Tuhan. Doa bukan hanya sekadar permintaan. Doa adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika Paulus berkata, "Tetaplah berdoa," dia mengajak kita untuk hidup dalam sikap hati yang sentiasa terbuka kepada Tuhan. Dalam segala waktu dan dalam segala keadaan. Doa menjadikan kita peka terhadap kehendak Tuhan. Doa memberikan kita ketenangan dalam kekacauan. Dan doa juga memperbaharui kekuatan rohani kita. Apabila kita berdoa, kita mengakui bahwa kita memerlukan Tuhan. Dan dalam doa kita menyerahkan kekhawatiran, menerima damai sejahtera, dan menguatkan iman kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini merupakan syukur yang melampaui logik dunia. Ini adalah satu cabaran yang paling besar. Bersyukur dalam segala hal bukan hanya dalam perkara baik, tetapi juga dalam penderitaan. Namun, syukur adalah tanda iman orang dewasa. Orang yang bersyukur dalam segala keadaan menunjukkan bahwa dia telah mempercayai Tuhan. Tuhan sedang bekerja walaupun keadaan belum berubah. Syukur juga adalah pintu kepada berkat rohani. Mazmur 100 ayat 4 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur." Dalam syukur, hati kita dilembutkan, fokus kita diperbetulkan, dan iman kita diperkuatkan. Kenapakah Tuhan mahukan kita hidup dengan 3 sikap ini? Ayat 18 menjelaskan, "Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Sikap ini akan membentuk karakter Kristus dalam diri kita.
Sukacita, doa, dan syukur adalah sifat-sifat yang nyata dalam kehidupan Yesus sendiri. Ketika kita menghidupi kehendak ini, kita sedang dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Sikap ini membantu kita menghadapi dunia yang sukar, dunia penuh dengan tekanan. Tetapi Tuhan tidak mahu kita hidup dalam ketakutan dan kekeliruan. Dengan hidup dalam sukacita, doa, dan syukur, kita akan memiliki daya tahan rohani yang luar biasa. Sikap ini juga akan menjadi kesaksian hidup kita kepada dunia. Orang yang tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap bersyukur di tengah badai akan menjadi sinar terang di tengah kegelapan. Dunia akan melihat perbezaan dalam hidup kita, dan melalui itu nama Tuhan dimuliakan. Ketika kita memilih untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki ini, kita akan lebih tenang dalam menghadapi tekanan hidup. Kita akan lebih bersedia menghadapi cabaran dengan pengharapan. Kita akan menjadi berkat kepada orang lain yang sedang melalui masa sukar. Kita akan menikmati hubungan yang lebih dalam dan nyata dengan Tuhan. Mulakanlah hari dengan doa dan syukur. Luangkan waktu seawal pagi untuk mengucapkan syukur dan menyerahkan hari kita kepada Tuhan. Catatlah berkat harian kita. Simpan jurnal syukur untuk memperkuatkan hati dalam masa sukar. Latih diri untuk berdoa sepanjang hari. Dalam perjalanan kita, semasa bekerja, ataupun ketika risau, ucapkanlah doa-doa pendek. Pilihlah untuk bersukacita. Gantikan keluhan dengan pujian. Gantikan ketakutan dengan iman. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan perkara yang mustahil. Dia tahu kita lemah, tetapi Dia juga menyediakan Roh Kudus untuk menolong kita. Marilah kita hidup sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18. Bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Inilah kehendak Tuhan yang akan membawa damai, membawa kekuatan, dan kelimpahan rohani di dalam hidup kita. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati. Dan selamat bersarapan.